PKC merilis data ekonomi, pakar memprediksi kejatuhan Xi adalah skenario terbaik. Terlepas dari situasi ekonomi China yang buruk, pada tanggal 16 April Biro Statistik Nasional China melaporkan pertumbuhan PDB yang tinggi secara tak terduga sebesar 5,3% untuk kuartal pertama. Angka ini melampaui angka 5,2% pada kuartal sebelumnya dan melampaui perkiraan Reuters, 4,6%, dan Bloomberg, 4,7%. Netizen secara sarkastik menjuluki hal ini sebagai produktivitas baru Biro Statistik. Secara kebetulan, sebuah laporan yang dirilis pada tanggal 15 April oleh Institut Penelitian Ekonomi China, Taiwan, yang ditugaskan oleh Dewan Urusan Daratan, meneliti pemalsuan data ekonomi China. Laporan ini mengkritik para pejabat China yang secara rutin membesar-besarkan dan mengaburkan data yang sebenarnya, memperumit pengumpulan data dengan menyebarkan informasi dan bahkan melibatkan bank rakyat dalam penipuan ini. Khususnya, Beijing mengumumkan pada bulan Januari bahwa pemalsuan statistik akan dihukum di bawah disiplin partai, sehingga menyebabkan para pejabat menyembunyikan data sekunder seperti hasil survei dan indeks ekonomi dengan kedok keamanan nasional. Laporan tersebut memperingatkan bahwa ketidakjelasan ini dapat menghalangi investasi asing dengan meningkatkan risiko, sehingga perusahaan-perusahaan multinasional secara signifikan mengurangi investasi mereka di China. Laporan ini juga menunjukkan bahwa desakan PKC untuk mempromosikan masa depan yang cerah secara ekonomi dapat mempengaruhi kepemimpinannya dalam pengambilan keputusan ekonomi yang buruk. Namun demikian, statistik yang diungkapkan masih gagal untuk menutupi kondisi ekonomi China yang buruk. Contohnya, bulan Maret ini, CPI hanya naik 0,1% dari tahun ke tahun, dengan penurunan 1% dari bulan ke bulan. PPI turun 2,8% dari tahun ke tahun, menandai penurunan selama 18 bulan dengan penurunan tipis 0,1% dari bulan sebelumnya. Para analis menginterpretasikan angka-angka ini sebagai tanda-tanda resesi ekonomi yang sedang berlangsung dan kontraksi dalam produksi dan konsumsi. Menambah wacana tersebut, seperti yang dilaporkan sebelumnya, pensiunan Profesor Sun Liping dari Universitas Tsinghua menyoroti pada sebuah acara publik baru-baru ini bahwa era konsumsi massal di China sebagian besar telah berakhir, menandai titik balik ekonomi dan konsumen yang kritis. Dia mencatat dilema konsumen saat ini, orang miskin tidak mampu, kelas menengah tidak berani, dan orang kaya tidak tahu apa yang harus dikonsumsi. Hal ini menunjukkan tren penurunan yang akan datang dalam pengeluaran masyarakat. Dalam sebuah wawancara pada bulan Februari dengan Clueless Podcast, Profesor Su Zhengang dari Universitas Stanford membahas kendala ekonomi di bawah rezim otoriter China. Setiap wacana ekonomi yang berpotensi mengancam rezim akan ditindas. Dia menceritakan tentang kelaparan besar, di mana pengungkapan kondisi kelaparan dapat dihukum secara pidana, yang menggambarkan cengkeraman rezim yang ketat terhadap informasi. Kerahasiaan sejarah ini, menurutnya, dapat menjadi pertanda kembalinya penindasan ekonomi yang serupa, yang berpotensi menyebabkan kemunduran yang cepat jika krisis keuangan terjadi. Selain itu, Profesor Su juga memperingatkan risiko deflasi yang akan datang karena kelebihan kapasitas dan permintaan domestik yang lesu. Namun ia juga menyarankan adanya potensi pergeseran ke hiperinflasi di masa depan, yang menimbulkan risiko besar bagi tabungan pribadi. Ia berspekulasi bahwa skenario terbaik untuk China dapat melibatkan perombakan politik yang mirip dengan peristiwa-peristiwa setelah kematian Mao di tahun 1976, meskipun ia mengakui bahwa hal ini tidak mungkin terjadi.